Tahun 1989, Cina sempat dikucilkan secara internasional. Negara-negara barat menjatuhkan sanksi ekonomi dan investasi asing sempat membeku. Namun, pada tahun 1992, Deng Xiaoping melakukan kunjungan ke daerah selatan Cina untuk menegaskan bahwa reformasi ekonomi pasar akan terus berjalan dan semakin terbuka. Langkah ini berhasil meyakinkan kembali investor global bahwa Cina adalah tempat yang aman dan stabil untuk berbisnis. Secara garis besar, pemerintah Cina menggunakan narasi bahwa kesuksesan ekonomi mereka saat ini adalah bukti bahwa keputusan keras yang diambil pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen adalah langkah yang benar demi menyelamatkan negara dari perpecahan dan kemiskinan. Namun, sejarah selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, stabilitas politik yang diterapkan Cina memang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi luar biasa, mengangkat ratusan juta rakyat dari garis kemiskinan, dan menjadikan Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi di sisi lain, harga dari stabilitas tersebut adalah terbatasnya kebebasan ruang politik, kontrol informasi yang ketat, dan perdebatan panjang mengenai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan hak masyarakat. Karena pada akhirnya pembangunan sebuah negara bukan hanya dilihat dari berapa tingginya gedung-gedung pencakar langit, dari seberapa cepatnya kereta melaju, atau seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa menemui keseimbangannya antara stabilitas, kemakmuran, dan kebebasan rakyatnya. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jalan panjang sebuah negara terukir dari luka dan cita-cita. Yang bijak membaca sejarah dunia bukan sekedar menghakimi masa lalu yang ada. Saya Beni Budaya.